Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai barisan dan deret yang sebelumnya telah kita bahas pada bagian part 1, di mana sebelum part 1 itu terdiri dari 8 soal. Nah, kali ini untuk part 2 kita akan membahas soal yang tingkat kesulitannya sedikit lebih rumit ya ketimbang dengan soal yang ada di part 1. Nah, part 2 ini juga itu terdiri dari 8 soal. Oke, kita mulai dari soal yang selanjutnya ya, soal nomor 9. Oke, di sini ada deret yang kalau kita perhatikan sama dengan deret yang sudah pernah kita bahas, yaitu suku ganjil membentuk pola tersendiri dan suku-suku genap juga membentuk pola tersendiri. Nah, bisa kita perhatikan bahwa untuk suku ganjil ada 3, 7, 11, 15, 19. Untuk suku genap 17, 65 dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita buat bedanya antar suku ganjil 3 ke 7, 4 ya. Nah, ternyata untuk suku ganjil ini bedanya ini stabil ya, selisihnya 4. Nah, untuk suku yang genap bisa kita perhatikan, yang pertama ini itu plus 48, yang kedua plus 80, dan yang ketiga adalah 112. Nah, di sini kita belum melihat pola yang terbentuk dari atau pola konstan yang terbentuk dari bedanya, sehingga bisa kita lanjutkan analisis masing-masing beda dari suku-suku genap ini. Kita lihat lagi ya, selisihnya dari 48 ke 80 bisa kita dapatkan itu ternyata selisihnya 32, 80 ke 112 juga 32. Sehingga di sini sudah bisa kita dapatkan kesimpulan atau pola yang konstan, sehingga untuk yang selanjutnya juga itu plus 32. Nah, di sini berarti beda untuk suku yang terakhir ini itu bisa kita dapatkan dari 112 ditambah dengan 32 dapat 144. Sehingga jadi ini hitungannya dua layer ya, ini layer pertama dan ini layer kedua. Jadi kita menganalisis dua tingkat atau dua kali, sehingga untuk suku yang selanjutnya di sini itu bisa kita dapatkan dari 257 ditambah 144. Ya, jawabannya benar, yang kita dapatkan adalah 401. Oke, ini untuk soal nomor 9. Selanjutnya untuk soal nomor 10 ada sebuah deret ya. Kita juga bisa perhatikan bahwa deret ini cenderung naik. Namun bisa kita analisis per suku, bisa juga kita langsung lihat suku-suku ganjil dan suku genap. Jadi ini tergantung dari teman-teman saja di mana melihatnya. Kedua cara ini bisa digunakan untuk soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini ya, saya melihatnya langsung ke soal ke suku yang ganjil ya. Jadi 3 ke 35, 35 ke 99, dan 99 ke suku yang ditanyakan. Nah, di sini 3 ke 35 ini dapat beda plus 32, lalu kemudian dapat beda plus 64. Sehingga untuk beda selanjutnya, ya ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah perkalian 2 dari beda sebelumnya, karena di sini kita lihat 64. 64 ini adalah kelipatan dari 32, sehingga di sini bisa jadi 128. Namun ketika di sini 128, maka tidak ada jawaban yang benar. Atau bisa jadi suku ini 64 ini hanya ditambah 32 ya. Jadi masing-masing beda ini selisih 32 lah, sehingga di sini juga itu ditambah 32. Sehingga kita dapatkan di sini itu bedanya 96. Nah, 99 ditambah 96 ini menjawab suku yang ditanyakan, sehingga kita dapatkan jawaban 195. Itu soal nomor 10. Oke, lanjut untuk soal nomor 11 ya, kita lihat ada sebuah deret 16, 32, 30, 264 dan 26. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa suku pertama ke suku kedua plus 16, lalu kemudian kurang 2, plus 34, minus 38. Nah, ini adalah contoh ketika kita ingin menganalisis dari suku satu ke suku selanjutnya, beda-beda satu suku.
Nah, di sini belum ada pola yang bisa kita dapatkan, sehingga kita lanjutkan analisis lagi untuk mencari beda di beda sebelumnya. Jadi di sini kita lihat 16 ke minus 2 ini minus 18 ya, jadi 16 nanti dikurang 18 sehingga dapatkan minus 2. Minus 2 ke 34 itu ditambah 36. Nah, ini sudah kelihatan ini. 18 ke 36 ini, 36 ini kan kelipatan 2 dari 18. 34 ini ke 38 minus itu harus dikurang 72. Nah, di sini sudah kelihatan polanya ya. Yang pertama, tanda minus plus minus sehingga di sini pasti plus. Yang kedua, 18, 36, 72. Jadi 72 ini kelipatan 36, 36 ini kelipatan 18. Jadi pasti di sini kelipatan 72, kelipatan 2 dari 72. Jadi plus 144. Jadi pola yang pertama tanda ya, minus plus minus plus. Yang kedua angkanya itu kelipatan 2 dari beda sebelumnya. Sehingga untuk beda yang di atas ini, layer 1 ini minus 38 ditambah 144 dapat 106. Sehingga jawabannya itu 26 ditambah 106 dapat 132. Jadi jawaban yang benar adalah alfa. Oke, lanjut untuk soal nomor 12, kita dapatkan soal pecahan lagi. Namun di sini bisa kita perhatikan pecahannya ya. Untuk pembilangnya ini sudah mempunyai pola tersendiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4 untuk pembilangnya, sehingga jawabannya pasti berpembilang 5. Nah, di sini optionnya itu memang pembilangnya 5 semua, sehingga kita cukup menganalisis penyebutnya. Oke, jadi di sini yang saya ambil adalah hanya penyebutnya ya. Jadi 2, 8, 26 dan 80. Oke, di sini bisa kita lakukan analisis. Yang pertama, 2 ke 8 itu plus 6, plus 18, lalu kemudian plus 54. Nah, angka-angka ini ketika teman-teman sering atau lumayan lancar di perkalian, teman-teman pasti paham bahwa angka-angka ini adalah kelipatan 3 dari suku-suku sebelumnya. Jadi 18 dengan 6 ini ya, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54, sehingga di sini tentu 54 dikali 3 ya, 54 kali 3 itu 162. Sehingga jawaban yang benar adalah 80 ditambah 162. Jadi yang benar adalah bravo. Oke, untuk soal nomor 13 ada sebuah deret ya, 6, 11, 18, 29, 42, 59 dan 78. Nah, di sini bisa kita analisis untuk suku pertama ke suku kedua ini bedanya plus 5, lalu kemudian plus 7, plus 11 ya, ini. Lalu kemudian plus 13, plus 17, plus 19. Nah, di sini kita perhatikan bahwa semua beda ini itu merupakan suku ganjil. Namun ada bilangan-bilangan yang dilewati seperti 9, 15 ya. Nah, bagi teman-teman yang akrab dengan bilangan-bilangan ini, tentu dapat menebak suku atau beda di suku selanjutnya ya. Jadi bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan satu dan dirinya sendiri ya. Jadi dia bilangan yang tidak mempunyai faktor lain. Nah, bilangan prima itu semuanya bilangan ganjil ditambah dengan satu bilangan genap, yaitu 2 ya. Jadi selain 2 semuanya bilangan ganjil. Jadi tentu kelanjutan dari 19 ini pasti ganjil ya. Kita mau cek di 21. Nah, 21 itu bukan bilangan prima karena dapat dibagi 7 atau dapat dibagi 3. Sehingga bilangan selanjutnya adalah 23. Nah, bilangan 23 ini adalah bilangan yang prima. Sehingga suku selanjutnya kita dapatkan dari 78 ditambah dengan 23. Jawaban yang benar adalah alfa 101. Oke, lanjut untuk soal nomor 14 ya. Ini bilangan-bilangannya kecil-kecil semua. Nah, di sini dibutuhkan kejelian mata untuk melihat pola-pola yang cukup jelas ya. Oke, di sini ada bilangan yang berubah secara teratur. Bisa kita lihat dari ini ya, 79, lalu kemudian ke 11, ke 13. Oke, ini sehingga di sini 15 ya, bisa kita dapatkan bedanya 2, jadi 15.
Oke, lanjut. Ada lagi. Ini ya, 23 plus 1, 34 plus 1, 45. Sehingga di sini pasti 6. Jadi yang jawabannya mana adalah Bravo. Oke, untuk soal 15, 47 11, 18 29, 47, lalu kemudian 76. Oke, nah ini ada kesalahan, tapi mari kita analisis kembali ya teman-teman. Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini penjelasannya, oke, saya lihat dulu. Oke, jadi untuk soal nomor 15 ini teman-teman adalah contoh soal di mana suku selanjutnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Oke, ini namanya adalah deret Fibonacci ya. Ini juga saya baru saja perhatikan. Ini merupakan deret Fibonacci. Jadi contoh, ada dua suku awal ya, 4 dan 7. Lalu kemudian ada 11. Nah, 11 ini merupakan penjumlahan dari 7 dan 4. Sehingga suku setelah 11 ini merupakan penjumlahan dari 11 dan 7. Begitu seterusnya, sehingga suku yang terakhir ini merupakan penjumlahan dari 76 dan 47. Makanya di sini jawabannya adalah 123. Jadi jawaban yang benar adalah alfa. Oke, itu untuk soal nomor 15 ya teman-teman. Oke, soal terakhir. Nah, saya sisipkan juga untuk soal huruf. Jadi deret huruf teman-teman pada dasarnya itu sama dengan deret bilangan ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mungkin lancar di menghafal susunan huruf-huruf, itu mungkin tidak perlu mengilustrasikan huruf-huruf ini ke angka. Namun bagi teman-teman yang masih kurang lancar atau butuh bantuan dalam mengingat, maka bilangan-bilangan ini kita konversikan ke angka ya. Jadi A itu 1, B 2, C 3 dan seterusnya. Sehingga deret huruf ini ketika saya konversi ke angka, maka jadinya seperti ini. 3, 6, 5, 8, 7, 10, 9, 12, 11, 14, seterusnya. Nah, tanpa melihat pola pun sebenarnya kita sudah paham di sini, bisa dijawab dengan mudah ya. Jadi ini polanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, otomatis di sini pasti 13. Nah, poin yang ingin saya tekankan di sini teman-teman, untuk deret huruf, ketika kalian mendapatkan deret huruf, maka langkah strategis yang bisa kita gunakan adalah kita konversi dia ke dalam bentuk bilangan ya, sehingga berlaku aturan-aturan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu beda ya, beda dari suku pertama ke suku kedua, atau beda suku-suku ganjil atau suku-suku genapnya. Nah, ini merupakan contoh ketika kita mengerjakan dengan mencari bedanya ya. Namun tadi sudah kita jawab juga, dan ini juga jawabannya sama ya, yaitu huruf ke-13. Nah, huruf ke-13 teman-teman perlu tahu titik-titik tertentu untuk mengingat huruf ya. Contoh misalkan teman-teman perlu tahu huruf ke-10 apa, huruf ke-20 ya. Jadi huruf ke-10 itu J. Jadi ketika ditanyakan huruf ke-13 ya start dari J, tidak usah lagi start dari A. Jadi J ya 10, J, K, L, M. Oke, sehingga untuk soal nomor 16 ini jawabannya adalah Bravo. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan barisan dan deret. Ketika teman-teman mendapatkan soal dengan tipe baru yang belum kita jelaskan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan coba untuk membantu kerjakan. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.